Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan tentang software toko emas dari B-Accounting. Langkah pertama kita akan input model dulu, yaitu jenis-jenis emas ataupun perhiasan. Kita masuk master, kemudian jenis item, kemudian model. Lalu kita new, masukkan kode, kemudian kita tulis emas putih. Kemudian kita tambah lagi emas Singapura, emas kuning, emas 9, Dubai, dan seterusnya. Kita isi itemnya. Langkah berikutnya kita masuk ke input harga sesuai dengan model yang telah kita buat tadi. Di sini kita masuk toko emas, kemudian harga emas. Lalu kita pilih edit, kemudian satuan mata uangnya rupiah, lalu add, dan inilah model yang telah kita buat tadi, udah nampil di sini ya. Sekarang tinggal kita masukkan harga-harganya. Dan jika sudah terisi semua daftar harga-harganya menurut model emas tadi, jangan lupa kita pilih save untuk menyimpan. Langkah selanjutnya masih di inventory, yaitu langkah ketiga, input item. Untuk input item kita masuk master, kemudian item, lalu kita pilih item. Di sini kita pilih new, kemudian nama itemnya bisa kita tuliskan. Contohnya mungkin gelang putih, kemudian ini termasuk itemnya emas putih. Lalu jangan lupa kita save dulu. Kemudian untuk menambah item lainnya kita klik new, lalu kita masukkan lagi, contohnya nama itemnya cincin ya, cincin Singapura, lalu barang item emas Singapura, dan seterusnya hingga semua item yang ada di toko emas sudah dimasukkan. Lalu sekarang kita lihat dengan menu open untuk mengecek ada item apa saja yang tadi telah diinputkan. Kemudian kita melihat udah masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi ini ada yang pertama adalah pembelian item, yaitu belanja untuk stok. Yang kedua ada penjualan melalui menu kasir, dan yang ketiga adalah laporan. Baik, kita mulai dulu dari pembelian item. Masuk di menu pembelian, kemudian pembelian. Kita pilih new, lalu kode item kita masukkan dengan menu di bug PID. Di sini kita lihat item-item yang sudah kita buat tadi. Menu PID di sini fungsinya untuk mengkelompokkan ya, untuk membedakan antara banyak sekali jenis, banyak sekali barang perhiasan yang sama, kemudian dibedakan dengan ID, sehingga dalam software toko emas ini tersedia fitur yaitu PID. Maka seperti ini tampilannya jika kita sudah menginputkan pembelian. Ada 7 item, 7 barang, 7 perhiasan yang sudah masuk ke daftar input pembelian. Setelah selesai dengan pembelian, yang kita lakukan selanjutnya adalah masuk di menu kedua dari transaksi, yaitu penjualan melalui menu kasir. Baik, kita masuk ke kasir, kemudian lalu penjualan kasir. Nah, di sini menu tempat kasir ya dalam toko emas. Jadi untuk memanggil ID item kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan scan barcode menggunakan barcode scanner. Seperti ini. Kita melakukan add,
langsung terscan. Jadi ketika pembeli melakukan pembelian 5 buah item, kemudian pada kasir tinggal melakukan scan dengan scan barcode. Setelah itu kita lihat jumlahnya, total harganya ada 2.145.000. Kemudian ketika pembeli membayar dengan katakanlah 2.200.000, maka yang akan terjadi akan ada kembali 55.000. Tidak cukup di situ, menu kasir dalam software Tokomas ini juga tersedia print out dari transaksi. Ini adalah struk setelah pembeli melakukan pembayaran. Untuk berikutnya kita masuk pada bagian laporan ya. Di laporan ini pada software Tokomas BI Accounting tertera 3 menu utama, yaitu laporan penjualan harian, laporan daftar harga, dan laporan perubahan harga. Sekarang kita masuk pada laporan penjualan harian. Seperti ini tampilannya yang telah kita lakukan penjualan pada sesi tadi. Di menu kasir terjual 5 unit emas. Kemudian sekarang kita laporan daftar harga, bisa kita lihat melalui menu Tokomas, lalu laporan daftar harga. Kita preview dan ini adalah daftar harga yang telah kita inputkan pada awal tadi. Untuk laporan perubahan harga, kita harus merubah harga dulu, yaitu di Tokomas, daftar harga, edit, kemudian kita mengambil contoh, misal emas Dubai kita rubah harganya menjadi 250.000. Dan apa yang terjadi pada laporan daftar harga tertera di bawah sendiri, ada emas Dubai yang berubah dari harga 240.000 menjadi 250.000. Jika kita telah selesai melihat demo dari laporan, sekarang kita masuk ke tahap 4, yaitu akuntansi. Di sini ada tutup buku tahun, tutup buku bulan, laporan akuntansi yang meliputi buku besar, neraca, laba, dan rugi. Baik, pada kesempatan demo kali ini kita hanya melihat pada laporan akuntansi neraca saja ya. Kita preview untuk neracanya seperti ini. Fungsi dari neraca adalah untuk mencatat semua aset dari Tokomas kita. Jadi dipastikan aman dengan menggunakan software Tokomas dari BI Accounting ini karena terdapat fitur neraca. Kemudian kita masuk laporan akuntansi, kita juga bisa melihat laba rugi ya, laporan laba rugi dari Tokomas seperti ini. Tertera pendapatan usaha, biaya atas pendapatan, pengeluaran operasional, biaya non operasional, dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup itu untuk demo pada kesempatan kali ini. Terima kasih.